Kena lo Ginda. Aktivis advokat kok debat nyerang personal. Nggak profesional banget sih lo. Bapak lo itu ngajarin apa dulu? Jangan sampai bikin malu, tau nggak lo? 3 kali gua kelepak kepala lo biar bener. Puas. Hola netizen yang berbakti. Sosok tiktokers Bima memang masih menjadi perbincangan hangat hingga saat ini. Ia dianggap membawa perubahan oleh sebagian pengguna media sosial karena setelah kritikannya tentang Lampung viral, jalan-jalan di Provinsi Lampung banyak yang telah diperbaiki. Namun tidak hanya berbuah manis, Bima sempat dilaporkan ke pihak kepolisian oleh Ginda Ansori hingga intimidasi yang diterima oleh orang tuanya dari beberapa pihak. Dalam sebuah acara yang ditayangkan di TV One mempertemukan antara Ginda Ansori dengan Juliman, ayah dari Bima. Dalam acara tersebut, Ginda mempertanyakan sikap Bima yang menyebut Provinsi Lampung dengan sebutan Dajjal dan beberapa umpatan lainnya. Keduanya pun sempat berdebat hingga akhirnya ada salah satu narasumber yang juga hadir dalam program tersebut yang menyinggung masalah perkataan Gubernur Lampung yang mengatakan dirinya tidak becus didik anak. Hal itu pun kemudian ditanggapi ayah Bima dengan menerangkan banyaknya universitas yang menerima Bima sebagai calon mahasiswa di luar negeri, tapi tidak dengan universitas yang ada di Indonesia, lebih tepatnya Lampung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Halo warga negara yang baik. Ini aku baru lihat VT tentang pernyataan dari orang tua Bima yang mendukung anaknya untuk terus berjuang. Lebih keren lagi, dia bilang ini akan lebih seru kalau dia tidak PNS lagi, karena saat ini dia masih menjadi seorang PNS. Kalau kemarin kagumnya sama Bima, ini sekarang dengan orang tuanya, yang kalau Bima manggil orang tuanya itu manggil nama ya, karena saking kompaknya gitu ya. Mungkin Bima terobsesi dengan gaya orang-orang liberal di barat gitu ya. Jadi dia manggil orang tuanya Sri dan Juli. Nah, Pak Juli ini ternyata lebih kece juga nih, dengan kepolosan dan keluguannya sebagai orang yang mengabdi di birokrasi. Pernyataannya ini menarik ya. Apalagi kalau sudah tidak PNS, akan lebih seru. Kocak nih orang tua. Jadi apresiasi untuk Pak Juli. Ya, kalau kemarin saya kemudian sangat bersemangat mendengarkan bagaimana celotehnya Bima yang disertai dengan data, dengan penyajian yang luar biasa ya. Walaupun saya juga mengkritik ketika dia mulai terlalu berlebihan, mengatakan dia dipersekusi negara segala macam, walaupun faktanya tidak ada gitu ya. Yang terjadi sebaliknya sekarang adalah kekuasaan itu justru mendengarkan Bima. Lihat nggak kemarin itu mulai dari Habibur Rahman ya, anggota DPR Lampung yang membela Bima ya, walaupun Pak Habib itu ya, Habibur Rahman harusnya yang berada di posisi Bima gitu, kan anggota DPR gitu ya. Lalu kemudian ada juga Pak Mahfud MD yang kemudian memberikan konstruksi hukum yang mungkin terjadi atas Bima, tapi mengingatkan jangan mengancam-ancam orang tua Bima, karena Bima adalah subjek hukum sendiri yang itu berbeda dengan kemudian orang tuanya gitu ya. Bahkan sekjen penguasa, partai penguasa kemarin itu ya mengatakan itu sesuatu yang lumrah gitu ya. Banyak orang yang memberikan dukungan kepada Bima ya. Dalam hal ini kemudian gaya komunikasi Bima itu sudah dimaklumi sebagai gaya komunikasi dari generasi muda. Nah, terkait dengan posisi Pak Juli ini ya, yang seorang PNS, menurutku ini memberi perspektif yang luar biasa untuk pribadi soal PNS. Karena kita tahu ya, karena banyaknya oknum-oknum PNS ini yang kemudian tidak menunjukkan integritas. Kadang-kadang kemudian orang menganggap seluruh PNS itu sama. Nah, Pak Juli membuat perspektif kita tentang PNS itu menjadi berbeda sedikit gitu ya. Akan ada perubahan yang positif memandang PNS, terutama ketika banyak PNS-PNS kita ini punya integritas, kejujuran, dan keberanian seperti Pak Juli untuk menjalankan pekerjaan dan mengabdikan diri bagi klien. Poinnya, tetaplah berani berjuang persis seperti kata Pak Juli. Yang paling penting lagi, berjuang untuk kepentingan banyak orang. Suara Bima sudah didengarkan oleh Republik ini, dan pembangunan jalan di Lampung sudah mulai dirapikan kembali. Tidak ada di dunia ini orang tua yang dengan sengaja mengajarkan anaknya untuk berkata tidak baik. Walaupun orang tuanya tidak sekolah, walaupun orang tuanya tidak berpendidikan, walaupun orang tuanya juga hanya buruh atau pekerja kasar yang hina, tidak ada satu orang tua pun yang mengajarkan anaknya untuk menjadi rampok. Tidak ada satu orang tua pun yang mengajarkan anaknya untuk menjadi koruptor.
Tidak ada. Walaupun orang tuanya punya masa lalu yang kelam, orang tuanya mantan bandit, orang tuanya mantan perampok, tidak ada satupun orang tuanya ketika dia punya anak, lalu dia akan mengajarkan hal yang buruk kepada anaknya. Tidak ada. Tidak ada. Jadi janganlah kita beranggapan bahwa ketika kita berpendidikan, kita menempuh sekolah yang tinggi, lalu tidak ada kesalahan yang kita buat. Tidak. Janganlah kita berpikir ketika kita berada di posisi tertentu, yang posisi kita lebih baik daripada orang, lalu kita benar selamanya. Tidak boleh. Apakah orang yang dibawa, rakyat yang dibawa itu selalu salah? Tidak boleh. Rakyat hanya tidak memiliki kekuatan secara individu. Tetapi kalau sudah rakyat bersatu, pemuda bersatu, maka bumi ini akan goncang. Hanya seorang Bima mampu memporak-porandakan dinasti atau tata kehidupan, tata kelola yang selama ini kita perhatikan tidak baik-baik saja, tidak sampai ke masyarakat, akhirnya mereka semua tergerak. Itu aja poinnya. Kita mau mereka bergerak. Ini siapa sih yang bicara? Luar biasa, pantunnya bagus sekali. Pagi-pagi ini gue udah melihat atau mendengarkan atau melihat video yang ada pahlawan, guys. Mantap. Anda menanyakan pertanyaan personal kepada ayahnya Bima. Bapak mengajarkan attitude kah? Berbicara soal Dajjal atau segala macam dan lain-lain. Dan ayahnya Bima bertanya balik kepada Anda. Mana yang lebih baik? Kelihatannya baik-baik saja, kelihatannya mantap, kelihatannya keren. Padahal dia korupsi dengan mengambil uang rakyat. Daripada mengkritik dengan tujuan yang baik, atau mungkin mengkritik atau berkoak, berbicara dengan sewajarnya anak muda, tapi tujuannya lebih baik ke depannya untuk memajukan kampung halamannya, yaitu Lampung, untuk memajukan Indonesia. Mana yang lebih baik? Kan Bapak nggak bisa pilih. Ini pagi-pagi Bapak udah membuat kepala saya untuk membuat video untuk bisa membela Bapak ini. Wah, keren banget. Bapak mungkin kurang briefing dengan warga Lampung yang tim Bapak. Apa nanti jawaban saya? Mungkin nggak briefing dulu, gitu loh. Jangan memalukan diri sendiri, Pak. Jangan menjawab seperti cewek melemparkan pertanyaannya kepada pasangannya laki-laki, gitu loh. Jangan. Mungkin kalau Bima dengan kalimatnya sangat lembut, mungkin kalian tidak mendengarkan itu, gitu loh. Tapi Bima mengatur kalimatnya dengan sedemikian rupa supaya kalian terdengar sampai ke ubun-ubun kalian, sampai ke perut kalian. Kalian itu bisa sadar, gitu loh. Soal pengucapan itu wajar dengan mengungkapkan dengan rasa emosional mereka, yaitu Bima. Wajar itu, tidak bisa disalahkan. Tadi pantun Bapak bagus sekali di awal, dan saya lihat di akhir Bapak seakan-akan orang-orang yang kurang briefing dengan tim. Apa nanti saya jawab, gitu loh. Mungkin bisa lebih baik briefingnya dengan tim, Pak. Apa nanti rakyat tanya bisa saya jawab, gitu. Biar bagus kelihatannya, jangan di awal-awal doang bagusnya. Oke, Bapak pahlawan, itu aja yang saya mau bilang. Bagus. Bagus untuk membuat malu diri sendiri. Thank you. Thank you for watching, warga Indonesia yang sangat cerdas, cepat dan tepat. Bye-bye. Oke teman-teman, aku nggak tahu itu bapak siapa yang di bawah itu, tapi kok yang di atas itu bapaknya Bima, teman-teman ya. Jadi pertama yang aku lihat dari dia ini, bapak ini nih nggak ngerti konteksnya. Jadi saat bahas tentang statementnya Bima, malah dia ngerujuk ke personal, nanya kepada bapaknya, bapak ngajarin nggak sopan santun ini itu dan lain-lain. Malah lagi kalau dilanjutin ada yang dia ngomong tentang data, ternyata juga sendiri nggak punya data, juga aneh juga gitu loh. Nah,
Nah, intinya teman-teman, buat kalian semua yang masih muda-muda, apalagi yang aktif di kemahasiswaan, ini bisa dicontoh nih. Dicontoh, ternyata nggak perlu demo turun ke jalan, ngeramein, macetin jalan, dan lain-lain. Cukup kalian belajar ngeviralkan sesuatu aja. Kalau itu udah viral, jalan. Lihat Lampung sekarang alhamdulillah banyak pembangunannya. Itu Bima Efek katanya, kayak gitu. Jadi teman-teman yang lain, mahasiswa yang aktif di organisasi, boleh pelajari gimana cara memviralkan konten, gimana cara memviralkan sesuatu yang kamu anggap buruk untuk kedepannya masyarakat Indonesia. Viralkan supaya nanti pejabat-pejabat itu langsung bergerak karena takut diperkarakan. Semoga bermanfaat.